Pemirsa Intens Investigasi, munculnya isu tentang prahara panas antara Wardatina Mawa versus Inara Rusli dan versus Insanul Fahmi. Kabarnya membuat Wardatina Mawa sampai memblokir nomor dan akun sosial media Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Inara Rusli bahkan secara gamblang menyebutkan soal nomor telepon dan akunnya yang telah diblokir oleh Wardatina Mawa, sehingga ia sulit menghubungi Wardatina Mawa untuk mencari solusi damai. Menjawab kabar bernada tudingan tersebut, Wardatina Mawa sampai membuat postingan yang berisi klarifikasinya. Selain membantah, Wardatina Mawa juga mengeluhkan sikap Insanul Fahmi dan Inara Rusli yang tidak pernah menghubunginya untuk bertemu atau untuk meminta maaf. Di sisi lain, Inara Rusli berharap ia bisa meresmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Artinya, Inara Rusli siap menyandang status sebagai istri kedua dan siap disandingkan dengan Wardatina Mawa sebagai istri pertama. Sikap berani Inara Rusli tersebut diungkapkannya secara lengkap beserta alasan-alasannya. Namun, Inara Rusli menunggu sikap bijak Wardatina Mawa. Apakah Wardatina Mawa ingin melanjutkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi atau memilih bercerai? Lantas, apa yang membuat Inara Rusli kini kian berani pasca melayangkan laporan polisi atas Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, saat ini tercium adanya prahara panas antara dua permaisuri hati Insanul Fahmi, yaitu Wardatina Mawa dan Inara Rusli. Bahkan, terungkap kabar yang menyebutkan bahwa Wardatina Mawa telah memblokir nomor dan akun sosial media milik Inara Rusli. Menjawab kabar tersebut, Wardatina Mawa menyampaikan klarifikasi melalui postingan di akun sosial media pribadinya. Dalam komentar Wardatina Mawa atas suatu postingan di sosial media, ia menuliskan kalimat bernada kesal kepada Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Rupanya, dari awal Wardatina Mawa sudah mempersilahkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi untuk menemui keluarganya apabila ada itikad baik untuk berdamai. Ya Allah, kalau memang ada itikad baik, saya tidak pernah menolak ya. Saudara IF dan Saudari IR, saya pernah bilang dari awal, kalau memang mau damai, alangkah baiknya temui dulu keluarga saya. Namun, Saudara IF tidak pernah mau menemui keluarga saya. Beliau hanya mau ketemu berdua. Dan saya dari awal sudah bilang, kalau bertemu berdua saya tidak akan pernah mau. Mohon maaf karena ini sudah melibatkan keluarga. Dalam komentar tersebut, Wardatina Mawa juga membantah tudingan bahwa dirinya telah memblokir nomor kontak dan akun sosial media milik Inara Rusli. Klarifikasi Wardatina tersebut berangkat dari keluhan Inara Rusli sebelumnya yang menyebutkan bahwa nomor dan akun sosial media pribadinya diblokir oleh Wardatina Mawa, sehingga ia mengalami kesulitan untuk menghubungi Wardatina Mawa. Dan buat Saudari IR juga, tidak pernah sampai detik ini ada itikat baik atau menghubungi saya untuk meminta maaf, apalagi ketemu. Selain itu, saya tidak ada blokir IR ya. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak Saudari M, akun Instagram aku juga diblok. Jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa.
Terkait pernyataan Wardatina Mawa dalam komentar di akun sosial media pribadinya tersebut soal dirinya tidak memblokir nomor dan akun Inara Rusli, Insanul Fahmi mengaku belum mengetahuinya. Insanul Fahmi berjanji ia akan menelusurinya. Tentu saja ini menjadi bagian dari langkah Insanul Fahmi yang secara privasi berusaha memulihkan hubungannya dengan Wardatina Mawa dan juga membuat akur Wardatina Mawa dengan Inara Rusli. Terkait pengakuan Wardatina Mawa yang menyebutkan bahwa belum ada itikat baik dari Insanul Fahmi. Bahkan hingga saat ini, Insanul Fahmi belum menemui keluarga Wardatina Mawa. Jawaban Insanul Fahmi pun cukup mengejutkan. Ia menginginkan agar pertemuan untuk menemukan jalan perdamaian bersifat privasi dan tidak semua harus diungkap ke publik. Oh, nggak tahu ya, saya belum ngelihat juga itu ada statement seperti itu. Sebenarnya memang alangkah lebih baiknya karena ini ranah privasi, itikat baik itu kan dinilai ketika memang ada pertemuan ya. Nggak semuanya harus diungkapkan di publik sebenarnya seperti itu sih, itu harapannya sebenarnya. Ya karena memang mau bagaimanapun ini kan urusannya rumah tangga, kita kan pasti mengutamakan perdamaian, ya kan. Makanya sebenarnya kenapa kita kesini tuh yang ingin kita ungkap ini orang-orang yang kontra dengan perdamaian sebenarnya. Yang selama ini mungkin nggak kelihatan ya, orang-orang nggak kelihatan, yang ditonjolin cuma mau aja dibenturkan dengan saya seperti itu. Padahal sebenarnya ya nanti biar dari Bapak Kepolisian aja mungkin yang akan mengungkap. Yang jelas nih rekan-rekan semua, Insanul saat ini merendahkan diri untuk bisa ketemu Mawa. Proses hukum tetap jalan aja, di Polda Metro jalanin sesuai faktanya aja, ya. Kalau memang faktanya sudah jelas, apapun alat bukti dan lain-lain, silakan aja jalan. Tapi setidaknya Insanul gentleman, ya, mau bersujud bahkan juga meminta maaf kepada Mawa. Itu informasinya ya. Karena memang walau bagaimanapun juga istri sah itu masih melekat di dirinya adalah Mawa. Lalu, terkait keinginan Mawa yang memilih untuk tetap bercerai, Insanul Fahmi mengatakan bahwa itu akan menjadi topik pembicaraannya secara tertutup dengan Wardatina Mawa. Ya itu biar nanti jadi pembicaraan saya aja secara tertutup sama Mama. Itu mungkin nanti aja ya, bahasa lain kali ya. Biar kita bahas soal ini illegal access aja dulu. Lalu, ketika Insanul Fahmi ditanya apakah dirinya akan mempertahankan cintanya kepada Inara Rusli dan juga kepada Wardatina Mawa sebagai istri, yang artinya ia akan berpoligami, maka jawaban dari Insanul Fahmi tampak berbeda dari sebelumnya. Insanul Fahmi mengatakan dirinya belum bisa menjawabnya di hadapan awak media dan ia akan menyelesaikannya secara tertutup dengan Wardatina Mawa. Belum bisa dijawab sih di sini. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai ke depannya, ya kan. Karena memang ini sudah terlalu lama berlarut-larut, ya kan. Apalagi sampai dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti itu kan tidak baik. Ya kan, mau bagaimanapun ini rumah tangga, sifatnya privasi, apapun semuanya harus diselesaikan juga secara tertutup. Saat ini lebih banyak introspeksi diri aja sih. Lebih baik introspeksi diri, ya banyak memperbaiki diri aja sih. Insanul Fahmi juga mengungkapkan dirinya akan memenuhi keinginan Wardatina Mawa untuk mendatangi keluarganya. Ia akan membicarakan situasi rumah tangganya dengan Wardatina Mawa di tengah isu poligami yang menyeret nama Inara Rusli. Menurut pihak Insanul Fahmi, hal tersebut akan ia lakukan secepatnya dan berharap akan menemukan hasil yang terbaik. Sebenarnya kalau untuk langkah-langkahnya sudah dari lama saya coba untuk komunikasi, selalu pingin ketemu, ya kan. Karena kan kalau dari kemarin kan selalu dikatakan ke keluarga aja. Kemarin itu sebenarnya pingin sendiri dulu kan karena ngerasa private gitu kan. Tapi karena diminta langsung ketemu keluarga, baik itu akan saya penuhi. Saya akan coba datangin keluarga nanti. Itu akan dilakukan. Itu akan dilakukan secepat mungkin. Karena Insanul sudah berjanji
akan melakukan pertemuan melalui keluarganya dan lain-lain. Biarkan nanti itikat baik itu akan disampaikan kepada rekan-rekan media semua ya. Pasti. Doakan semua bisa berjalan. Doakan yang terbaik. Kalau memang Insanul harus milih yang terbaik ya. Gitu ya, doakan ya. Di sisi lain, terkait kabar yang menyebutkan bahwa Insanul Fahmi mengidap narcissistic personality disorder, Insanul mengaku bahwa dirinya sudah memeriksakan dirinya ke psikiater ditemani Inara Rusli. Hasil pemeriksaan kondisi psikologisnya menunjukkan bahwa Insanul Fahmi tidak mengidap narcissistic personality disorder. Namun, ia mengalami gangguan lain yang berkaitan dengan tekanan psikologis di tengah prahara rumah tangganya dengan Wardatina Mawa yang menyeret nama Inara Rusli. Alhamdulillah nggak terbukti sih soal NPD. Justru ya memang ada sedikit gangguan karena tekanan gitu, tapi ringan. Tapi aku juga masih terapi. Tapi kalau untuk yang dituduhkan NPD, alhamdulillah nggak ada sih. Alhamdulillah kemarin aku sudah mencoba untuk mendampingi beliau ke terapis ya, psikiater, psikolog gitu ya. Alhamdulillah sih untuk hasilnya semua aman, positif gitu ya, nggak ada yang sesuai dengan tuduhan yang beredar di sosial media ya. Mungkin untuk orang-orang yang saat ini sedang menuduh orang lain gitu ya, ya aku sarankan sih untuk sama-sama lah kita periksa gitu, kita periksakan diri demi untuk kebaikan dan kesehatan bersama gitu. Inara Rusli berharap ia bisa meresmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi setelah kasus hukum ini selesai. Lantas, apakah Inara siap menjadi istri kedua Insanul Fahmi dan siap dipoligami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan melihat sikap Inara Rusli yang kian berani di tengah prahara hukum antara dirinya dengan Wardatina Mawa. Inara Rusli akhirnya angkat bicara terkait pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi. Hal itu diungkapkan Inara Rusli kemarin ketika ia mendatangi Mabes Polri untuk diperiksa oleh penyidik sebagai saksi pelapor atas laporan yang ia layangkan untuk sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam illegal access video rekaman CCTV di rumahnya. Dan rekaman itu menjadi salah satu alat bukti Wardatina Mawa dalam laporan polisinya di Polda Metro Jaya. Agenda hari ini aku BAP di Barreskrim untuk kasus illegal access dan didampingi sama lawyer aku Bang Lecumanan. Teman-teman wartawan ya, hari ini pemeriksaan Mbak Inara terkait dengan laporan illegal access ya, Ini kita pemeriksaan baru separuh, ya kan, karena wartawan udah menunggu kan, gak enak juga kan. Jadi saya bilang, udah Mbak, kita ke bawah dulu, kita kasih sedikit lah statement kan. Jadi perlu saya jelaskan ya teman-teman, yang dilaporkan ini di Barreskrim adalah perkara illegal access. Nah, terhadap perkara itu yang disidik oleh penyidik cyber ya, cyber. Lantai 15 gedung Barreskrim, sudah dari tahap penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan. Kita belum bisa sebutkan namanya ya, karena terlapornya kan masih dalam lidik, ya kan. Nanti biar polisi aja yang menetapkan kira-kira siapa sebagai terlapornya. Nah, di sini makanya terhadap laporan ini dugaan kami ada beberapa orang, lebih daripada satu orang. Sehingga Pak, kami meminta dengan cara apapun proses penyidikan di sini didahulukan duluan. Kita belum bisa menyimpulkan ya, karena ini kan baru naik sidik itu baru kemarin ya, baru 2 hari ya. Kita biarkan dulu polisi menentukan sikap, ya kan. Dalam seluruh proses penyidikan biar polisi yang tentukan, karena ini tuh dalam proses penyidikan ini kan semua seluruhnya diskresi daripada pihak kepolisian. Sehingga kita jangan, saya juga tidak mau mendahului nanti merusak pemeriksaan polisi. Nah, itu saya nggak tahu ya, itu yang nama-nama yang disebutkan saya sama sekali nggak kenal. Tapi kalau memang ada dugaan
ke sana arahnya, saya minta penyidik telusuri. Jangan berhenti di satu orang, ya, telusuri sampai ke ujung. Usai menjalani pemeriksaan, Inara Rusli menegaskan bahwa Insanul Fahmi tidak menunjukkan itikat buruk dalam memulai hubungan dengan dirinya. Meski Insanul Fahmi memulai hubungan dengan kebohongan, tapi Inara Rusli juga menyadari bahwa tetap ada kesalahan dirinya di awal, yaitu ia tidak bertanya kepada Insanul tentang statusnya saat itu. Meski demikian, Inara tetap merasa bersih. Ia merasa dirinya bukanlah perusak rumah tangga orang. Karena sejak awal, ia sendiri tidak mengetahui bahwa Insanul Fahmi ternyata sudah menikah. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga. Saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Wallahu alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Statement aku sebelumnya bahwa Insan tidak menunjukkan etikat buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Tak hanya itu, Inara Rusli pun berharap pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi bisa diresmikan dan diakui secara negara. Bahkan secara gamblang Inara Rusli mengaku ia siap menjadi istri kedua Insanul Fahmi. Dan Inara siap jika harus disandingkan dengan Wardah Tina Mawa sebagai istri pertama. Alasannya, karena hal tersebut diperbolehkan dalam agama. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini gitu. Udah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Oke Bang, siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap sedari awal saya nggak mau. Saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya gitu. Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini Insan. Ya saya sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan, karena sampai hari ini kan belum ada kejelasan ya, karena kita coba untuk berdamai mengajukan RJ baik aku dan Insan ke pihak pelapor saudari M, tapi tidak ada respon yang gimana ya, nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu.
Langkah Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang telah mengajukan perdamaian ke Wardatina Mawa. Lantas, benarkah polisi menyebutkan bahwa belum terjadi perdamaian antara Wardatina Mawa dengan Inara dan Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, pihak Polda Metro Jaya sebelumnya telah menyatakan bahwa pihak Inara Rusli dan Insanul Fahmi selaku terlapor telah mengajukan restoratif justice atau perdamaian di ranah hukum dengan Wardatina Mawa selaku pelapor kasus tuduhan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Namun, dalam administrasi yang mereka ajukan kepada polisi terkait restoratif justice tersebut, rupanya belum ikut melampirkan surat perdamaian antara mereka dengan Wardatina Mawa. Dari pihak terlapor ada mengajukan permohonan RJ, restoratif namun belum melampirkan surat perdamaian dan surat pencabutan laporan. Ya, jadi kawan-kawan penyelidik masih belum mengetahui apakah mereka sudah berdamai atau belum, dan belum ada melayangkan surat pencabutan laporan kepada kawan-kawan penyelidik. Di sisi lain, pihak Wardatina Mawa juga belum melayangkan surat pencabutan laporan polisi atas Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Sehingga sejauh ini pihak Polda Metro Jaya mengaku belum ada surat perjanjian perdamaian antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi versus Wardatina Mawa. Yang pasti dari kawan-kawan penyidik menyampaikan pada kami bahwa belum ada surat perjanjian perdamaian dan belum ada pencabutan laporan. Kalau untuk masalah perdamaian antara mereka yang berperkara, penyelidik tidak boleh ikut masuk di situ, tidak boleh ada intervensi di situ. Itu masing-masing pihak yang berperkara silakan untuk melakukan perdamaian, ya kan? Nanti hasil perdamaian itu diajukan ke penyelidik untuk diajukan penyelesaian perkara secara restoratif justice dengan melampirkan pencabutan laporan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.